Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah praktikum pengendalian proses. Di video saya yang sebelumnya sudah disampaikan teori pengantar tentang variabel dan logika proses pada pengendali aras. Nah, di video kita yang kali ini kami akan menjelaskan tentang variabel dan logika proses pada pengendali tekanan. Di samping ada video ini, juga akan ada video tentang demo variabel dan logika proses pengendali tekanan yang akan menunjukkan bentuk fisik dari peralatan pengendali tekanan yang ada di lab pengendalian dan simulasi proses. Nah, diharapkan teman-teman mahasiswa mempelajari kedua video tersebut untuk bisa lebih memahami tentang variabel dan logika proses pada pengendali tekanan. Untuk lebih mematangkan materi pada hari ini, teman-teman mahasiswa nanti juga diminta untuk mempelajari untuk mengerjakan lembar kerja mahasiswa atau LKM dan membuat video tentang penjelasan atas apa yang sudah kalian kerjakan di LKM tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan tugasnya seperti apa. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak tentang teori pengantar variabel dan logika proses pengendali tekanan. Baik, sekarang akan kami jelaskan tentang pengendali tekanan. Nanti kita mulai dengan mengidentifikasi variabel proses apa saja yang terlibat pada sistem pengendalian tekanan. Nah, ketika teman-teman nanti mempelajari video ini dengan seksama, tentu akan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar kerja mahasiswa. Baik, yang pertama di sini adalah kita tunjukkan dulu gambar PNID dari peralatan pengendali tekanan. Jadi di sini ceritanya kita memiliki satu rangkaian peralatan, ya. Terdiri dari R di sini artinya adalah suplai udara bertekanan. Siapa yang menyuplai udara bertekanan? Nah, yang menyuplai udara bertekanan ini adalah kompresor. Ya. Kemudian mohon diperhatikan baik-baik ke jalan ceritanya. Yang pertama, setelah udara dari kompresor masuk ke unit peralatan pengendali tekanan, di sini suplai udara kompresor akan di-split menjadi dua atau pecah menjadi dua. Ada yang ke atas dan ada yang ke kanan, ya. Yang ke atas ini fungsinya untuk menggerakkan kontrol valve. Jadi tipe valve-nya sama dengan yang ada di pengendali aras, yaitu pneumatic control valve, yang artinya pengendali membutuhkan udara bertekanan dari kompresor untuk bisa membuka dan menutup kontrol valve yang berikut ini, ya. Ini kontrol valve-nya CV, ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya udara bertekanan ada yang ke arah kanan. Ya, yang ke arah kanan ini fungsinya menuju ke bagian proses. Kalau ditanya prosesnya ada di mana, ya, prosesnya ada di sepanjang pipa proses berikut ini. Ya, jadi setelah kontrol valve, ya, sampai dengan sebelum di sini ada cabang, ada yang menuju tangki, ada juga yang langsung dibuang ke atas, ya. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi ada tangki di sini. Oke. Jadi saya ulangi, udara bertekanan dari kompresor akan split menjadi dua. Yang ke atas fungsinya untuk menggerakkan final control element atau aktuator, dalam hal ini berupa pneumatic control valve yang tipenya berlawanan dengan yang di aras. Kalau yang di aras R2 open artinya butuh udara bertekanan untuk membuka, sedangkan kalau yang di sini ada R2 close. Jadi membutuhkan udara bertekanan untuk menutup valve-nya. Jadi berkebalikan, ya. Nah, di sini setelah pecah menjadi dua, yang ke atas untuk supply control valve,
yang lurus ke kanan ini diarahkan ke proses ya. Prosesnya terjadi di mana yang ingin dikendalikan? Di sepanjang pipa proses ini ya, sepanjang pipa proses ya, setelah kontrol valve sampai dengan sebelum menuju ke pipa keluaran. Pipa keluaran bisa diset menjadi dua, bisa lewat tangki dan bisa tanpa tangki. Jika lewat tangki maka V4 ini harus ditutup, V3 harus dibuka dan V5 harus dibuka supaya nanti keluarnya begini, tidak bisa ke atas, pasti lewat tangki, kemudian keluar dan meninggalkan sistem ya. Kalau tanpa tangki berarti V3 ditutup, V5 ditutup, nanti V4 dibuka, dia akan langsung dilepas ke lingkungan ya, begitu. Kemudian mari kita identifikasi variabel prosesnya satu persatu. Yang pertama, input variabel ya, adalah variabel yang mempengaruhi nilai dari PV. PV sendiri adalah proses variabel, dengan kata lain yang menjadi tujuan pengendalian kita. Kita tetapkan dulu ya apa yang menjadi tujuan pengendalian kita. Nah, tujuan pengendalian kita adalah kita ya memiliki tujuan yaitu untuk mengendalikan tekanan udara di sepanjang pipa proses. Saya ulangi, yang menjadi target pengendalian adalah untuk mengendalikan mengendalikan tekanan udara di sepanjang pipa proses. Jadi tekanan di sini nih yang kita kendalikan. Dari mana kita tahu nilai tekanan yang di sini? Ya, bukankah PV harus dipasang sensor? Ya, PV memang harus dipasang sensor atau alat ukur. Peralatan ini memiliki dua alat ukur. Yang pertama berupa orifice. Kalau tidak tahu orifice itu apa, silahkan dibuka kembali mata kuliah transportasi fluida. Atau teman-teman bisa googling tentang orifice, bagaimana cara kerja orifice sehingga dia bisa mengukur yang namanya laju alir fluida, baik itu liquid maupun gas ya. Nah, kemudian setelah ada alat ukur yang pertama, yang di orifice ini yang dibaca adalah berupa delta P. Jadi beda tekanan antara titik 1 dengan titik 2. Ya, bisa menggunakan ini. Tapi orifice ini sudah tidak lagi digunakan. Ya, jadi sebenarnya alat ini bisa memiliki dua sensor ya, bisa pakai orifice atau bisa juga pakai P4. P4 ini berupa pressure gauge ya. Pressure gauge, jadi langsung bacaan tekanan di sini berapa, nanti di sini jarumnya akan menunjukkan ya. Dan dari satuan tekanan ini nanti, karena hasil bacaan harus dilaporkan ke pengendali, setelah measure kan harus di compare ya. Compare kan berarti masuk ke pengendali. Nah, pengendalinya nanti ada di sini ya, pengendali. Pengendali tidak memahami bahasa tekanan karena yang terbaca di sini di pressure gauge P4 itu berupa satuan tekanan, maka dia harus dikonversi menjadi arus karena pengendali hanya tahu arus. Maka di sini dipasang yang namanya transducer PI. Tugasnya mengubah dari satuan tekanan menjadi satuan arus, sehingga pengendali bisa membaca, oh ini setara dengan arus berapa, dan kemudian dibandingkan dengan set point. Jika ada selisih, misal ya, di sini kita target ya, katakanlah di sini tekanan maksimum ya sekian PSI begitu ya, sekian PSI, katakanlah misalkan 100 PSI gitu ya. Ternyata kita punya set point ya, kita targetkan set point itu sebesar 50. Ternyata bacaan di P4 itu kurang dari set pointnya ya.
Jadi PV-nya kurang dari 50 hasil bacaan yang di sini dibaca oleh sensor ini. Laporlah ke pengendali. Ini PV-nya kurang dari 50, padahal set pointmu adalah 50, berarti ada selisih antara set point dengan PV yang kita sebut dengan error. Ya. Nah, karena ada error inilah ya, maka pengendali setelah measure oleh sensor lapor ke pengendali compare, dibandingkan kondisi PV aktual dengan set point ternyata tidak sama, maka pengendali akan memerintahkan manipulated variable. Nah, siapakah manipulated variabelnya? Manipulated variabelnya tidak lain adalah laju alir udara yang menuju ke pipa proses ya. Dan laju alir udara tersebut besar kecilnya ditentukan oleh bukaan kontrol valve. Siapa yang menggerakkan kontrol valve ya? Siapa yang memerintahkan kontrol valve? Yang memerintahkan kontrol valve adalah pengendali. PV-mu tidak sampai set point. Berarti laju alir udaramu kurang besar, maka kamu harus membuka, diperintahkanlah dia untuk membuka ya. Kemudian sinyal yang berupa arus listrik ya, I harus dikonversi menjadi tekanan. Kenapa? Karena kontrol valve sebagai eksekutor, dia sebagai yang mengeksekusi keputusan pengendali, tidak paham bahasa arus, dia pahamnya bahasa tekanan. Maka di sini ada lagi satu transducer, yaitu tipenya IP. Jadi mengubah dari arus ke tekanan. Ya. Jadi ibarat ini otak, ini tangannya, ini yang menjalankan eksekusinya. Tadi dilaporkan bahwa ada error. Ternyata set point-nya lebih tinggi daripada kondisi aktual. Wah, berarti saya harus lebih membuka. Nah, karena dia tipenya air to close, ya, yang artinya semakin diberi tekanan maka malah semakin tertutup. Maka yang dilakukan oleh pengendali adalah menurunkan sinyal kendali ya, supaya suplai udara bertekanan yang menggerakkan kontrol valve bisa dikurangi. Karena semakin sinyalnya diturunkan, suplai udara bertekanan ke kontrol valve juga turun ya, valve ini akan semakin terbuka. Ya, berkebalikan dengan yang aras tadi. Kalau yang aras tadi dikurangi suplai udara bertekanan ke kontrol valve, justru malah nutup. Kenapa? Air to open butuh disuplai udara supaya buka ya. Nah, kalau yang di sini karena dia air to close, suplai udaranya dikurangi, justru malah semakin buka ya, karena air to close, suplai udara untuk menutup. Nah, jadi kalau suplai udaranya dikurangi, justru akan semakin terbuka. Nah, karena sudah semakin terbuka, maka laju alir udara yang menuju ke pipa proses akan semakin besar MV-nya ya. Ini kan MV toh. Nah, karena MV semakin naik, maka tekanan yang terbaca di P4 juga akan naik dan harapannya akan sama atau berada di sekitar set point ya, seperti itu. Nah, misal ternyata setelah ditunggu steady, PV-nya sudah sama dengan set point ya, lalu tiba-tiba teman Anda iseng, V6 ini yang awalnya tertutup ya, jadi kan sebenarnya alirannya itu kalau misalkan kita tanpa tangki ya, ini ditutup, ini bisa dengan tangki tanpa tangki ya, ini saya ambil contoh yang tanpa tangki, ini tutup, udara masuk ke atas, sebenarnya dia lewat ke sini langsung, ini kondisi normalnya ditutup. Nah, teman Anda iseng, PV sudah sama dengan set point, sudah tidak ada error, sudah bagus, tiba-tiba V6 ini dibuka setengah.
Nah, apa yang terjadi? Ya, otomatis udaranya tidak hanya lewat sini tapi juga lewat ke atas. Dan apa yang terjadi? Ya pasti kondisi aktualnya turun lagi karena yang keluar jadi lebih banyak. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah di measure sama sensor berupa pressure gauge di P4, lapor lagi ke pengendali ya lewat transducer, diterjemahkan dari tekanan ke arus, lapor lagi ya sama dengan yang tadi alurnya ya, dibandingkan dengan set point. Set pointnya 50, ini kenapa turun lagi? Harus ambil tindakan, maka ini harus semakin dibuka. Nah, supaya ini dibuka berarti sinyalnya saya turunkan karena dia air to close. Kalau sinyal saya turunkan, udara bertekanan untuk supply ke kontrol valve ikut turun. Karena supply yang masuk ke sini turun, valve-nya jadi buka ya, kembali ke set point ya. Maka di sini saya tuliskan yang berpotensi menjadi disturbance atau bisa mengganggu jalannya proses, yaitu laju alir udara keluar melalui V6. Jadi normally dia dalam kondisi normal itu ditutup ya. Nah, kalau Anda ingin tahu responnya kalau tiba-tiba dibuka seperti apa gitu. Ya. Baik, ini tadi adalah cerita ya tentang rangkaian peralatan pengendali tekanan. Saya ulangi ya. Di sini kita hanya menggunakan bahannya berupa air, bukan air ya. Ini air itu udara bertekanan. Udara bertekanannya dipisah jadi dua, yang ke kanan menuju ke proses, yang ke atas menuju ke kontrol valve untuk menggerakkan kontrol valve. Yang ingin dikendalikan adalah tekanan di sepanjang pipa. Alat ukurnya sebenarnya ada dua, ada orifice dan pressure gauge, tapi yang orifice tidak digunakan, jadi hanya yang pressure gauge saja ya. Kemudian yang menjadi manipulated variable adalah laju alir ya. Laju alir ini udara menuju ke pipa ya, dan yang menjadi disturbance adalah laju alir udara yang lewat V6 gitu ya. Dan tujuan pengendaliannya adalah untuk mengendalikan tekanan udara di sepanjang pipa. Sedangkan untuk nilai set point-nya ya Anda mau nilai di sini berapa, yaitu set point. Kalau set point itu sudah menunjuk ke angka ya. Kalau PV atau proses variabel itu menunjuknya ke variabelnya, apa yang mau dikendalikan. Nah, kalau berapa besar itu namanya set point begitu ya. Oke, baik, ini penjelasan ya. Ini gambar PNID-nya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan mempelajari tentang variabel prosesnya sudah ya. Kemudian mempelajari logika proses ya, aksi proses dan aksi pengendali. Jangan lupa perhatikan baik-baik. Di sini ada transducer dan juga ada sensor, karena untuk bisa melengkapi blok diagram harus punya sensor. Yang kalau di sini kasusnya berarti pressure gauge tadi. Baik, mungkin itu yang selanjutnya kita masuk ke logika proses. Baik, yang berikutnya kita akan coba ya menjelaskan tentang logika proses ya. Logika prosesnya di sini ya, diingat kembali apa yang tadi sudah saya jelaskan. Coba kita lihat dari disturbance-nya dulu ya. Coret ya, mohon maaf ini saya hapus dulu ya. Oke, yang pertama, jika laju alir udara keluar melalui V6 berarti ini disturbance semakin besar ya, semakin besar, maka PV yang terbaca di sini akan semakin turun, iya kan? Karena yang keluar jadi makin banyak, tidak hanya lewat sini tapi juga lewat sini ya. Nah, supaya kembali ke set point, maka udara yang disuplai, laju alir udara yang disuplai menuju ke sistem perpipaan ini harus semakin
naikkan, ya, logika prosesnya begitu. Oke, sekarang kalau kebalikannya, kemudian untuk apabila kebalikannya, jika laju alir udara keluar dari V6 ini justru dikurangi, misalkan awalnya buka full menjadi tutup full, ya, maka akan aliran udara yang melalui pipa akan semuanya keluar dari satu tempat, yaitu di sini. Nah, hal ini akan menyebabkan PV, ya, yang terbaca di sini mengalami kenaikan, ya kan, lebih dari set point, ya, sehingga untuk bisa menurunkan PV kembali ke set point, maka laju alir udara yang menuju proses atau MV yang di sini harus diturunkan, ya, supaya tidak terjadi kenaikan PV sehingga PV-nya bisa kembali ke set point, ya. Itu untuk logika prosesnya. Nah, sekarang untuk aksi prosesnya, apakah direct atau reverse, kita lihat. Karena di sini ketika pengendali itu memberikan sinyal, misalkan semakin dinaikkan atau semakin tinggi, ya, misalkan perintah dari pengendali, ya, diminta untuk naik sinyalnya, ya, yang terjadi adalah suplai udara bertekanan yang menuju ke control valve juga akan ikut naik. Nah, karena di sini tipenya adalah R2 close, ya, maka semakin dinaikkan sinyal dari manipulated variable, ya, yang ada di control valve ini, akibatnya adalah ini semakin tertutup dan nilai PV-nya justru semakin turun. Jadi berkebalikan, ya, ketika sinyal MV dinaikkan justru akan menyebabkan PV-nya menjadi turun, karena ketika sinyal MV dinaikkan akan menyebabkan suplai udara bertekanan yang menggerakkan control valve juga ikut besar, dan karena dia tipenya adalah R2 close, maka akan menyebabkan valve-nya menjadi semakin menutup. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya tunjukkan gambar dari valve R2 close berikut, ya. Ini berkebalikan dengan yang R2 open. Jadi untuk sumbatnya ini arahnya seperti ini, ya, beda dengan yang tadi. Sumbatnya begini, kemudian di sini ada spring atau pegas begitu, ya. Ini adalah katup, ya, ini seperti membran katup begitu. Udara bertekanan dari kompresor masuknya dari sini atas perintah pengendali. Ini ada stem batangnya, ya. Kemudian udara bertekanan proses, ya, beda. Yang ini untuk control valve, yang ini dari sini tadi. Yang ini untuk proses, ya, yang sebelah sini, ya, ini beda. Untuk dia bisa lewat, ya, maka ini kan harus diangkat. Nah, bisa lewat baru seperti ini lewat, ya. Nah, supaya dia bisa terangkat, ya, karena sumbatnya modelnya begini, maka tekanan udara yang di sini harus dikurangi, ya. Kalau kita ingin mengurangi suplai udara yang lewat, maka ini harus ditutup. Maka supaya ini bisa turun, stemnya bisa turun, pegasnya mendorong ke bawah, yang harus dilakukan adalah suplai udaranya harus ditambah. Makanya namanya R2 close, tambah disuplai, pegas tambah turun, stem tambah turun, akhirnya sumbatnya turun dan tidak bisa lewat, ya. Kalau ingin membuka berarti suplai udara dikurangi, pegas naik, stem naik, sumbatnya juga naik, akhirnya udaranya bisa lewat. Nah, sistem kerja R2 close itu seperti itu, ya, beda dengan R2 open, ya. Kemudian untuk aksi pengendali sendiri, aksi pengendalinya berkebalikan dengan aksi proses, ya. Kenapa demikian? Kita simak. Jika tekanan udara, ya, keluar dari orifice atau yang ada di proses ini, ya, yang ada di sepanjang pipa ini semakin meningkat, ya, jadi PV-nya semakin meningkat melebihi set point, ya, maka kan harus diturunkan. Yang dilakukan pengendali adalah dia juga akan menaikkan sinyal kendali. Kenapa? Karena dengan dia menaikkan sinyal kendali, maka suplai udara bertekanan yang dimasukkan ke dalam control valve juga akan semakin banyak. Dan karena tipenya adalah R2 close, maka dia akan semakin menutup. Nah, makanya di sini direct, PV-nya meningkat melebihi set point harus dibarengi dengan sinyal pengendali yang juga harus
naikkan supaya MV-nya turun karena tipenya R2 close. Nah, jadi sebenarnya aksi pengendali ini berkaitan dengan tipe control valve juga yang digunakan, ya. Beda tentu dengan yang tadi di aras, ya. Silakan dilihat lagi bedanya. Nah, tugas Anda yang berikutnya, kalau yang di video saya yang sebelumnya saya menanyakan ya R2 open kenapa disebut juga dengan file close. Sekarang kalau R2 close kenapa juga dia disebut dengan file open? Ya, akan saya tanyakan di pertemuan yang berikutnya. Pahami cara kerja control valve R2 open dan R2 close, atau valve close dan valve open, gitu ya. Oke, mungkin itu setelah ini kita akan pelajari video demo yang menunjukkan peralatan fisiknya secara langsung. Silahkan diperhatikan dengan baik gitu ya. Untuk bagian yang ini nanti mohon izin akan saya perbaiki, harusnya ini tekanan udara yang melalui pipa ya, lebih tepatnya yang melalui pipa proses ya. Nanti saya akan tunjukkan, saya revisi maksud saya ya. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya dan bisa menjawab LKM, Anda harus mempelajari video yang setelah ini ya, video demo alat di pengendalian tekanannya langsung. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya nanti akan meninggalkan form untuk teman-teman meninggalkan pertanyaan di situ, dan akan saya coba untuk diskusikan dan jawab begitu ya. Dan jangan lupa mengerjakan LKM, dan juga untuk satu tugas video nanti ketentuan tugasnya akan saya sampaikan begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.